Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Ibu Rini dalam video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, ambil buku catatan dan simak video ini dengan baik. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Sesuai dengan judulnya tadi, hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, tentang puisi dan keberagaman karakteristik individu. Sudah siap? Oke. Kita mulai dengan pengertian puisi. Apa itu puisi? Kalian pernah mendengar puisi? Atau kalian pernah membaca puisi? Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Puisi berbeda dengan cerita. Berbeda pula dengan artikel yang biasa kita baca di media online. Lalu apa perbedaannya? Untuk mengetahui perbedaan puisi dengan cerpen atau tulisan-tulisan lainnya, mari kita cermati ciri-ciri puisi berikut. Yang pertama, terdiri dari baris yang disebut larik. Yang kedua, terdiri atas beberapa bagian yang disebut dengan bait. Kemudian yang ketiga, memiliki keteraturan bunyi kata terakhir di tiap barisnya yang disebut dengan rima. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, puisi terdiri atas baris-baris yang disebut dengan larik. Mari kita simak puisi berikut. Judul puisi adalah Keberagaman Indonesia, karya Amanda. Memang manis bagai gula, begitu juga negeri kita Indonesia. Banyak suku dan budaya, ada Aceh sampai Papua. Semua ada di negeri ini. Hidup rukun, damai, berseri-seri. Saling mengisi, saling berbagi demi Sang Ibu Pertiwi. Ragam penganut agamanya, Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Toleransi harus selalu terjaga. Jangan sampai kita saling mencela, walaupun berbeda agama. Kita simak pada kalimat pertama, yaitu memang manis bagai gula. Kalimat tersebut berhenti di situ dan tidak dilanjutkan lagi. Satu kalimat itu ditulis dalam satu baris saja. Dan pada kalimat kedua ditulis pada baris selanjutnya. Baris-baris inilah yang disebut dengan larik. Kemudian yang kedua, puisi terdiri atas beberapa larik yang disebut dengan bait. Kita perhatikan, memang manis bagai gula, begitu juga negeri kita Indonesia. Banyak suku dan budaya, ada Aceh sampai dengan Papua. Setelah kita perhatikan, 4 baris pertama dan selanjutnya diberi jarak sebagai penanda bahwa puisi tersebut terdiri atas 2 kelompok baris. Kelompok baris inilah yang disebut dengan bait. Pada puisi Keberagaman Indonesiaku, kita simak. Ada 3 bait.
yang setiap baitnya terdiri dari 4 larik. Dan setiap baitnya ada jarak sebagai penanda. Kemudian yang ketiga, memiliki keteraturan suku kata terakhir di setiap larik yang disebut dengan rima. Kita simak lagi puisi tentang keberagaman Indonesiaku ini. Pada baris pertama atau larik pertama, suku kata terakhir pada kalimat memang manis bagai gula memiliki rima A. Kemudian pada larik kedua, begitu juga negeri kita Indonesia memiliki rima A. Banyak suku dan budaya memiliki rima A. Ada Aceh sampai Papua memiliki rima A. Kemudian pada bait kedua, kita lihat semua ada di negeri ini memiliki suku kata terakhir apa? Betul, suku kata terakhirnya I, artinya memiliki rima I. Kemudian kita lihat pada bait ketiga, ragam penganut agamanya, suku kata terakhirnya apa? Betul, suku kata terakhirnya adalah A. Pada bait ketiga memiliki rima A. Jadi pada setiap bait di dalam puisi ini memiliki keteraturan rima. Pada bait pertama rima A, bait kedua rima I, dan bait ketiga rimanya A. Kemudian setelah kita mempelajari pengertian dan ciri-cirinya tadi, dalam puisi biasanya ada amanat puisi. Lalu apa itu amanat puisi? Ada yang tahu? Ya, betul. Amanat puisi adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca puisi. Setelah tadi kita membaca puisi keberagaman Indonesiaku, terdapat amanat yang dapat kita ambil. Apa amanatnya tadi? Ada yang tahu? Betul, toleransi dan tidak boleh mencela walaupun berbeda agama. Kalau kita lihat di sekitar kita, ada banyak sekali keberagaman antar individu. Contohnya apa ya? Yang pertama ada perbedaan umur. Misalnya di dalam keluarga kalian, ada adik, ada kakak, ada ibu, ada ayah, dan lain-lain. Kemudian pada lingkungan sekolah, ada kakak kelas, ada adik kelas, ada ibu guru, ada pak guru, dan lain-lain. Nah, itulah adalah salah satu contoh keberagaman individu dalam perbedaan umur. Setelah itu, kalian pasti punya teman yang berbeda warna kulit. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya sawo matang. Nah, itu juga salah satu contoh keberagaman. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Dengan keberagaman itu, kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Justru dengan begitu, dengan adanya perbedaan antara kita dan orang lain, seharusnya bisa saling memupuk rasa toleransi. Yang ketiga, ada keberagaman tinggi badan. Kita lihat di keluarga kalian, pasti tinggi badan ayah dan anak itu berbeda, tinggi badan ibu dan anak juga berbeda, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada jenis rambut. Perbedaan jenis rambut di sini kita lihat contohnya pada teman-teman kalian. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, dan ada juga yang rambutnya berdiri.
Namun, kita juga harus ingat bahwa seperti tadi, dengan keberagaman ini kita tidak boleh saling menghina dan mengejek. Harus hidup secara rukun. Lalu, apa manfaat keberagaman ini tadi? Yang pertama ada menghargai dan menghormati. Menghargai dengan teman yang berbeda agama, menghargai saat teman kita sedang beribadah, tidak mengganggunya, kemudian menghormati orang tua, menghormati kakak, menghormati yang lebih tua. Kemudian yang kedua ada memupuk toleransi. Dengan perbedaan keberagaman di antara kita, seharusnya bisa memupuk toleransi. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan. Dengan keberagaman di sini, pasti kita justru lebih banyak memiliki teman yang berbeda-beda. Ada teman yang kulitnya hitam, ada teman yang kulitnya putih. Namun dengan keberagaman itu justru dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita. Kemudian yang keempat, ada terciptanya hidup rukun. Dengan keberagaman tadi, kita tidak boleh saling bertengkar, harus hidup dengan rukun. Baik, sudah mengerti anak-anak? Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu hidup rukun dan toleransi antar umat beragama maupun antar teman kalian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.